Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Baik wargi, pada kesempatan hari ini bertemu lagi bersama Mang Wawan dalam program Ngaguar Budaya. Yang pada episode sebelumnya Mang Wawan ngaguar terkait dengan tradisi di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini Mang Wawan dan tim kreatif sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari wargi. Pertanyaan apa saja kita coba lihat nih. Kaulinan tradisional itu apa? Nah ini perlu wargi ketahui bahwa kaulinan tradisional. Kalau lihat ini ada dua kata, kaulinan dan tradisional. Kaulinan berasal dari kata ulin atau bermain. Sementara tradisional itu adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan itu merupakan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dalam arti kaulinan tradisional ini adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sejak dahulu itu, yang memang menjadi warisan masyarakat. Jadi kaulinan tradisional ini adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat yang memang sudah ada sejak nenek moyang. Dan kaulinan tradisional ini terbagi, biar lebih simpelnya, terbagi ada dua jenis. Pertama ada kaulinan yang sifatnya hiburan, yang kedua yang sifatnya ketangkasan atau lebih kepada ya tang-tangan. Itu. Yang selanjutnya, kaulinan tradisional yang suka dimainkan Mang Wawan waktu kecil. Nah ini mungkin generasi tahun 80-an mengenal yang namanya yang disebut dengan momobilan. You'll always be with me. Kemudian ada yang disebut dengan ban-banan. Kemudian ada yang disebut dengan galah jidar. Itu populer pisan gitunya waktu zaman Mang Wawan di masa kecil gitu ya. Yang selanjutnya, apa sih kelebihan kaulinan tradisional? Nah ini yang membedakan kesenian tradisional dan kesenian modern. Jadi yang kelebihannya permainan atau kaulinan tradisional itu adalah pertama ini murah meriah. Jadi murah meriah dan tidak perlu mahal gitu ya. Kelebihannya itu. Yang kedua, di dalam permainan atau kaulinan tradisional terkandung nilai-nilai yang memang di sini mengandung filosofi dan kearifan lokal. Hirup, rukun, sauyunan, rampak gawe babarengan, sili asah, sili asuh, sili wangikeun. Nah, intinya permainan tradisional ini ngebentuk karakter anak atau masyarakat terhadap budaya tadi, budaya leluhur kita. Itu kelebihannya dibandingkan dengan permainan-permainan lainnya. Selanjutnya, kaulinan tradisional yang sudah jarang dimainkan sekarang. Banyak sekarang permainan-permainan tradisional yang jarang bahkan hampir punah. Sapintrong, galah jidar, ucing-ucingan, kemudian tadi ada yang disebut bot-botan, salimpetan. Itu sudah hilang atau jarang dimainkan untuk saat ini. Yang selanjutnya, kenapa sih kaulinan tradisional itu harus lestari? Jawabannya simpel. Karena kaulinan tradisional ini merupakan aset budaya bangsa, warisan dari leluhur. Kalau nggak kita jaga, ya berarti hilanglah identitas kita. Karena kaulinan tradisional ini merupakan warisan produk budaya gitu ya, yang perlu kita jaga, identitas gitu ya. Karena kaulinan tradisional ini adalah identitas. Jadi kalau tidak dilestarikan ya itu. Yang kedua adalah penyeimbang. Adanya permainan modern. Jadi yang pertama adalah sebagai aset budaya bangsa, wajib itu dilestarikan. Yang kedua adalah sebagai penyeimbang adanya permainan modern. Yang selanjutnya, tanggapannya ketika nok-nok musim lagi. Nah kalau Mang Wawan berbicara nok-nok mungkin agak kurang populer, taunya
Kalau generasi sekarang lato-lato ya. Lato-lato, etak-etek, etak-etek. Ya. Jadi kalau berbicara lato-lato, ya alhamdulillah itu permainan rakyat, permainan tradisional yang bisa populer lagi saat ini. Ya alhamdulillah bisa menjadi penyeimbang terhadap permainan-permainan tadi yang sifatnya modern dan mengajarkan kita individualis gitu. Selanjutnya, pingin lihat Mang Wawan main lato-lato. Aduh, Mang Wawan bukan generasi lato-lato. Coba kita coba saja ya. Yang jelas Mang Wawan bukan generasi lato-lato atau nok-nok. Dulu juga Mang Wawan kan mainnya mobil-mobilan gitu ya. Kita coba saja dulu. Tuh. Nih. Jadi karena Mang Wawan bukan generasi lato-lato, walaupun sudah ada, Mang Wawan generasinya mobil-mobilan atau pepestolan dulu itu. Jadi nggak bisa. Kalau anak-anak sekarang itu sudah, tuh, malah pabelit. Yang selanjutnya, Mang Wawan saya pingin bikin kegiatan di Mayang Sunda. Boleh. Mau kegiatan latihan atau pagelaran, yang jelas fungsi Mayang Sunda itu adalah sebagai ruang pertunjukan seni budaya. Boleh mengajukan, tinggal di pantau saja IG-nya Mayang Sunda ya, terkait jadwal dan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya, boleh nggak bikin pasanggiri kaulinan tradisional di Mayang Sunda? Nah ini, dari bahasa saja kalau kaulinan tradisional, ini bukan pasanggiri ya, karena sifatnya ini adalah tadi ada hiburan, ada ketangkasan, ada yang pakai alat, ada yang enggak, permainan tradisional. Jadi bahasa yang tepatnya bukan pasanggiri, tapi lebih kepada festival mungkin, lebih ke gelar, lebih kepada perform mungkin. Jadi yang namanya kaulinan tradisional ini lebih ditekankan kepada gelar atau festival. Boleh-boleh saja, dan ini adalah fungsinya di Mayang Sunda. Nanti misalkan di area indoor itu adalah kaulinan hiburannya, kemudian untuk di outdoor kaulinan di ketangkasannya. Jadi kan sesuai dengan fungsinya. Yang selanjutnya, alhamdulillah wargi, seluruh pertanyaan untuk episode kali ini sudah terjawab. Untuk wargi yang memiliki atau ingin menanyakan terkait dengan kesenian atau kebudayaan, boleh di DM di IG-nya Padepokan Seni Mayang Sunda. Itu saja, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagrampes Hurip Sunda.